supaya Bapak Kapolda dapat bertemu dengan kami untuk kami sampaikan poin-poin tentang kami ini. Baik, saat ini sedang dilangsungkan demo di halaman kantor gubernur dan juga kantor Kapolda Nusa Tenggara Timur terkait dengan kasus kemarin di mana salah satu wartawan yang dianiaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan saat ini yang dilaporkan adalah bagaimana keadaan sekitar dari eh, depan kantor Kapolda Nusa Tenggara Timur. Kita lihat bersama sudah ada beberapa forum wartawan yang terlibat dan juga uh, oke, kita kembali terhubung dengan tim kami yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Boleh bincang-bincang dengan Bung Nixon saat ini? Apakah Bung Nixon mendengar suara saya? Apakah Bung Nixon mendengar suara saya saat ini? Apakah Bung Nixon saat ini mendengarkan suara saya? Ya, jadi kita sementara ini terhubung dengan tim yang ada di eh, Nusa Tenggara Timur. Oke, halo Bung Nixon. Oke, silahkan. Oke, yang ditampilkan saat ini adalah bagaimana situasi para wartawan yang berada di lokasi, di mana mereka berkumpul untuk bersama-sama melihat akan aksi pada siang hari ini.
Baik, saat ini situasi di depan Kapolda Nusa Tenggara Timur, kalau kita lihat sedang menunggu kedatangan dari beberapa oknum dari kepolisian. Ya, saat ini rupanya ada yang ingin menemui kepolisian dari pihak kepolisian. Mari kita ikuti bersama. Mari kita ikuti bersama, saudara-saudara. Ya, saat ini dari pihak kepolisian sudah mendatangi wartawan. Tetap pantau, jangan matiin, tetap pantau. Harus ada yang masuk, harus ada yang masuk. Harus ada yang masuk. Oke, saat ini tim media sedang masuk untuk mencoba untuk mengambil akan interaksi yang dilakukan. Ini sedang melakukan lobby untuk tim media boleh masuk. Sepertinya dijaga ketat. Ya, ini bagaimana media yang menjadi pusat untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Namun kemarin terjadi insiden insiden yang menimpa salah satu wartawan kami, sehingga saat ini para forum wartawan yang tergabung dan untuk diketahui bersama bahwa salah satu wartawan yang mengalami penganiayaan adalah wartawan suaraflawamora.com, di mana penganiayaan tersebut dilakukan di depan kantor perusahaan daerah PT Flowamora di Jalan Teratai nomor 5 Naikolan, Kota Kupang.
ada beberapa wartawan yang sudah masuk untuk menemui, namun ada beberapa wartawan juga di antara masa aksi yang dilarang untuk masuk, sehingga sempat terjadi perdebatan. Oke, kembali saya infokan bahwa wartawan yang dianiaya kemarin adalah wartawan suaraflowamora.com, di mana dia dianiaya oleh sejumlah preman di depan pintu gerbang masuk kantor perusahaan daerah PT Flowamora di Jalan Ternate nomor 5 Nainggolan, Kota Kupang, sesuai dengan kegiatan jumpa pers bersama jajaran direksi komisaris PT Flowamora. Insiden tersebut bermula saat wartawan LPL dan 10 wartawan media lainnya hadir di kantor PT Flowmore untuk memenuhi undangan yang dilimpahkan oleh komisaris PT Flowmore untuk memberikan klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang ada di media-media sosial. Kami kembali terhubung. Oke, kami kembali terhubung dengan tim media kami yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini masih sedang menunggu. Oke, kembali kami informasikan kejadian yang terjadi pada kemarin, yaitu menimpa salah satu wartawan dari suaraflowamora.com setelah selesai melakukan jumpa pers terkait dengan dividen PT Flowamora 1,6 miliar, dan setelah itu dia dianiaya di depan kantor PT Flowamora setelah melakukan jumpa pers. Dan kegiatan tersebut dilakukan pada pukul 10 setelah menunggu selama 1 jam para wartawan untuk bertemu dengan komisaris dari PT Flowamora. Jumpa pers yang dilakukan pada pukul 11.30 atau pukul 10 diwarnai dengan beberapa debat panas antara wartawan dan juga tim wartawan lainnya, dan akhirnya tim wartawan media pun pamit pulang. Waktu korban dan 10 wartawan lalu keluar meninggalkan jumpa pers tersebut menuju parkiran di depan kantor PT Flowamora. Sesampainya di sana, tim wartawan menuju tempat parkiran dan terdengar suara yang memanggil dari direksi PT Flowmore, yaitu Hadi Jawas, kepada wartawan untuk kembali ke dalam untuk mengambil sesuatu, namun ditolak oleh korban. Nah, wartawan yaitu korban sendiri lalu kembali menuju ke daerah parkiran untuk mengambil kendaraan. Nah, setelah pemberita Flowamora.com atau korban tersebut mengendarai kendaraan dengan membonceng salah satu wartawannya,
menuju pintu gerbang kantor PT Flowamora. Sesampai di sana, korban di pintu gerbang tersebut terdapat 6 orang preman dengan wajah bermasker dan jaket dengan menutup kepala, sudah berdiri menunggu di depan jalan, tepatnya di depan gerbang masuk kantor dari PT Flowamore. Dua di antara mereka berjalan cepat mendahului 4 orang lainnya, lalu maju mendekati korban dan langsung menyerangnya dengan memukul wajahnya dan menendang korban hingga terjatuh bersama dengan sepeda motor yang dikendarai. Lalu diikuti oleh 4 orang lainnya dengan hantaman batu di dada dan kepala, sehingga korban uh, tertidur di pinggir jalan. Menurut anggota tim wartawan yang berada di lokasi, seorang preman itu sempat mengeluarkan sebilah pisau dan hendak menikam wartawan dari korban. Namun karena sang wartawan yang dibonceng berteriak minta tolong kepada beberapa wartawan lainnya, sehingga orang tersebut uh, lari meninggalkan lokasi kejadian menuju uh, jalan kantor BNPB NTT. Oke, kita kembali terhubung dengan tim yang ada di uh, Kota Kupang yang saat ini langsung meliput akan demo yang dilakukan di depan kantor Polda Nusa Tenggara Timur. Jadi perlu untuk diketahui pasca kejadian tersebut, tim wartawan langsung mengantar wartawan atau pihak atau korban ke Polresta Kota Kupang untuk melaporkan kasus tersebut, dan pihak Polresta Kupang dan para wartawan media lalu membawa wartawan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum dan perawatan. Seusai pemeriksaan visum dan perawatan oleh tim media Rumah Sakit Bayangkara, wartawan atau korban tersebut kembali ke Polresta untuk lanjut memberikan keterangan terkait dengan laporan yang uh, dilayangkan. Baik, kembali lagi. Saat ini sedang dilakukan demo dari para jurnalis yang ada di Nusa Tenggara Timur terkait dengan insiden yang terjadi di salah satu wartawan suaraflowamora.com, di mana wartawan suaraflowamora.com mendapatkan penganiayaan terhadap. Kejadian tersebut terjadi setelah selesai jumpa pers bersama dengan PT Flowamore. Kita masih terhubung dengan yang ada di Kupang.
Kami terus akan memberikan informasi terbaru. Oke, kembali kami informasikan terkait dengan aksi protes kali ini yang dilakukan oleh aliansi wartawan yang ada di Nusa Tenggara Timur, di mana aksi protes tersebut dilakukan kembali setelah salah satu wartawan suaraflowmora.com yang mendapatkan penganiayaan setelah selesai melakukan jumpa pers pada PT Flowomore. Insiden tersebut bermula saat 10 wartawan media yang hadir di PT Flowomore pada pukul 9 untuk memenuhi undangan jumpa pers yang dilakukan oleh komisaris PT Flowomore, yaitu Hadi Jawas. Undangan tersebut diterima via WhatsApp guna mendapatkan klarifikasi dari pihak PT Flowomora terkait temuan LHP BPK RI tentang dividen PT Flowomora tahun 2019 dan 2020 senilai 1,6 miliar yang diduga tidak disetorkan. Ini para Ya, jurnalis kita NTT langsung turun ke mendengarkan. jalan. Semua yang tergabung dari departemen turun ke jalan terkait salah satu rekan jurnalis kami, wartawan provinsi Fabianus Watuan, dikriminalisasi. Pasalnya dia diundang untuk hadir dalam sebuah jumpa pers, dan setelah jumpa pers dia keluar dari tempat yang di mana dia diundang, dia diperlakukan secara tidak baik. Ada beberapa orang tak dikenal dengan bercadar menutup muka, mengkriminalisasi dengan memukulnya di atas kendaraan motor. Dia jatuh, lalu kepalanya dihantam dengan batu, kemudian bagian dada juga sakit, dan hari ini semuanya turun ke jalan. Ini ada wartawan provinsi menggantungkan seluruh adikat mereka di pintu ini, dan teman-teman yang mewakili para wartawan provinsi sementara ada di dalam berjumpa dengan Kapolda NTT untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan wartawan bahwa semuanya undang-undang pers 40 tahun 99 memberikan keleluasan kepada pers untuk menyampaikan kerja-kerja pers sebagai produk yang sah di negara ini untuk dilindungi. Dan karena itu kehadiran pers sesungguhnya adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan kebijakan-kebijakan regulasi yang tidak berpihak kepada rakyat ataupun yang berseberangan dengan rakyat, yang tidak menuju kepada kesejahteraan masyarakat. Dan karena itu kami berharap tuntutan ini dapat dipenuhi, dan kemudian kita melepaskan tanggung jawab ini kepada teman-teman di Polres atau di kepolisian untuk menuntaskan kasus ini dengan baik dan profesional, sehingga pers dapat bekerja lebih baik lagi untuk negara Republik Indonesia ini, untuk kemerdekaan yang lebih baik, bermartabat, berkeadilan, dan berkesejahteraan. Saya Iman, Global Guru Indomedia. Salam hormat untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman pekerja pers di seluruh Indonesia. Bersama Spektrum Nasional dan timnya Spektrum NTT, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan dukung kami dalam doa. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Atau bisa Ya, bagaimana? selamat siang Bapak. Mungkin Selamat hari siang. ini dengan aksi seperti ini, mungkin harapan Bapak sebagai seorang wartawan terhadap rekan kita Fabian Suatwan seperti apa? Pertama, kalau saya lihat peristiwa ini memang sangat mengecewakan kalau sangat terlambat. Sebenarnya peristiwa ini sudah disampaikan setelah kejadian kemarin. Sebenarnya sudah ada informasi bahwa pelaku-pelaku sudah bisa ditangkap oleh penegak hukum. Tetapi sampai sekarang kita sampai di wartawan turun ini kena merupakan sebuah rasa empati terhadap teman-teman wartawan yang seharusnya segera dituntas oleh penegak hukum. Karena itu peristiwa kemarin juga harus menjadi tanggung jawabnya pihak yang melakukan jumpa pers kemarin. Dalam hal ini PD Bogor. Karena ini kejadian setelah jumpa pers dan masih melangkah di wilayah sekitar situ. Karena itu polisi diharapkan untuk segera melakukan koordinasi dan bisa mengungkapkan peristiwa yang terjadi kemarin. Pesan kita sebagai media, jurnalis, bahwa hal ini tidak main-main, menyangkut nyawa. Kekerasan apapun dalam bentuk apapun sering kita tutup bersama, baik pemerintah, masyarakat, kepolisian, penegak hukum, dan juga siapa saja di Republik Indonesia termasuk Kota Tumbang adalah kota kasih. Buktikan bahwa kota kasih harus premanisme harus dihilangkan dari muka bumi NTT dan di Kota Tumbang. Sekian saja harapan saya. Baik, terima kasih. Itulah ada beberapa rekan media yang sudah mengambil keterangan. Dan saat ini memang kami sangat menunggu akan tim yang ada di dalam yang akan kembali untuk memberikan keterangan. Mungkin sebagai wartawati harapan dari aksi ini seperti apa? Oh iya, saya Filistin dari Media Ranakan.com. Sebagai jurnalis perempuan NTT, saya berharap agar jangan lagi ada tindakan kekerasan terhadap perempuan, terhadap jurnalis baik laki-laki maupun perempuan NTT. Dan saya rasa tindakan kemarin itu tuh sangat biadab sekali dan tidak bertanggung jawab. Maka itu saya berharap untuk kedepannya jangan lagi ada hal-hal seperti ini lagi. Oke, itu saja. Terima kasih. Tidak ada edit lagi ya. Ada lagi? Dia kalau jarak dekat, kita penuh dari saya kalau mau seminar. Oke, kembali lagi kami memberitahukan bagaimana lokasi terkini, situasi terkini. Ini di Facebook baru buka spektrum. Oke, kembali lagi kami informasikan bahwa saat ini tim wartawan dan aliansi yang tergabung berada di depan dari Polda Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan salah satu wartawan yang mendapatkan penganiayaan. Dan oleh sebab itu dari seluruh tim wartawan mengutuk keras tindakan dari oknum-oknum yang melakukan penganiayaan terhadap jurnalis yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Oke, baik. Kita kembali terhubung dengan para aliansi jurnalis yang saat ini sedang berada di depan dari Polda Nusa Tenggara Timur. Kita lihat bersama ada para jurnalis yang sedang bergabung dengan beberapa aliansi. Boleh kita mencoba untuk menghubungi mereka. Oke, kita lihat bersama. Oke, kita lihat bersama saat ini kita kembali terhubung dengan tim jurnalis yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sedang menanti, dan sepertinya sudah ada yang datang. Mari kita lihat bersama. Sudah ada yang datang. Oke, kita ikuti bersama. Sudah ada yang datang untuk menemui para jurnalis. Ada ini wartawan mau demo. Siapa suruh kalian demo itu? Selamat siang untuk rekan-rekan semua. Dari Jalan Nusa Tenggara Timur. Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Hidup wartawan NTT! Hidup jurnalis! Rekan-rekan wartawan semua, teman-teman aliansi, sudah bertemu dengan Kapolres Tenggara Timur. Kemudian sudah menerima tuntutan kita dan kami sudah menyerahkan itu. Dan tadi juga saudara Kosmas yang menjadi salah satu korban kemarin sudah menjelaskan hadapan Bapak Kabid Humas, dan beliau berjanji bahwa akan memperhatikan kasus ini. Teman-teman penyidik di kepolisian, terutama di Polres Kupang Kota, akan bekerja maksimal mengungkap tuntas pelaku dan aktor intelektual terhadap saudara kita ini. Dan beliau Kabid Humas Polda menyambut empatiknya dan mengucapkan rasa turut bersedih atas kejadian yang menimpa saudara kita ini. Kita percaya bahwa rekan-rekan di kepolisian sangat profesional, menjadi pelindung dan pelayan kita, sekaligus menjadi mitra kita dalam mengungkap kasus ini, supaya ke depan tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa yang menimpa kita. Oleh karena itu teman-teman semua, sekarang dengan tertib kita sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bang Fajar mengatakan pesan-pesan. Tambahan saja kawan-kawan, besok itu Pak Kabid Humas sudah terima menjadi Kapolresta. Kasus ini sudah ditangani oleh pihak Polresta. Dan besok setelah dia bertugas, hal pertama yang dilakukan adalah mensupervisi kasus ini sebagaimana proses penanganan kasus ini. Teman-teman, sekarang kita kembali ke markas kita di kantin DPR. Mari kita menjaga ketertiban lalu lintas, menjaga ketertiban umum. Kita kembali dengan baik, berkendara dengan baik, menuju ke lokasi awal kita berangkat tadi. Terima kasih kami sampaikan kepada Polda Nusa Tenggara Timur yang telah menerima kami, terutama Bapak Kabid Humas yang telah menerima tuntutan kami. Salam presisi, selamat siang. Reza tetap hidup wartawan. Kita kembali ke di mana kita berangkat.
Terima kasih kepada terima kasih kepada rekan-rekan polisi yang telah membantu kami dalam proses pengawalan hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan aliansi dari PNPI, dari Garda Tribulix dan teman-teman PNPRI. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan Lantas dan rekan-rekan Polda Nusa Tenggara Timur yang telah mengawal Yo, proses aksi kami pada hari ini. ya. Ya, silakan, mari kita bergerak. Selamat siang, salam, sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dengan tertib meninggalkan Polda NTT, dengan tertib berkendara menuju tempat awal kita berangkat. Oke, saat ini tim dari wartawan sedang melakukan perjalanan kembali ke markas dari para jurnalis yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan nanti sampai sana kita akan mendapatkan keterangan tambahan. Saat ini tim jurnalis sedang melakukan perjalanan kembali ke markas, dan hasil pertemuannya akan kami bahas kembali di depan ya markas, di mana akan kita ikuti konferensi di markas jurnalis yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Oke, kembali lagi kami informasikan bahwa saat ini para jurnalis sedang menuju kembali ke markas, dan nanti setiba di markas maka akan ada konferensi pers, dan wartawan dari Spektrum NTT dan Spektrum Nasional yang ada di lokasi akan mencoba untuk menanyakan kepada tim yang saat ini eh, sedang melakukan perjalanan. Kembali kami informasikan bahwa aksi demo yang dilakukan oleh para jurnalis adalah demo terkait dengan salah satu oknum wartawan suaraflowamora.com yang mendapatkan penganiayaan dari oknum-oknum preman setelah melakukan jumpa pers dengan PT Flowamora terkait dengan 1, miliar dana dari PT Flowamora. Yang belum makan, yang belum makan, teman-teman yang belum makan. Om sukses. Spektrum. Inilah rombongan para wartawan yang kembali kepada markas di gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Preman, di mana ke preman? Kamu di sini.